Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubassiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tantangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serta kaum muslimin. Kaum muslimin di kota Mekah semakin terpojokkan, dihina, dicaci, bahkan dianiaya fisik mereka. Ini terbukti dari beberapa dan banyak sekali buku-buku sejarah yang menceritakan tentang hal ini. Yang pertama adalah ketika Utbah bin Rabi'ah menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesenangan dunia, harta, tahta, bahkan wanita, dan alhamdulillah ditolak secara tegas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kafir Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah, utusan pemuka kafir Quraisy, dengan membawa seorang pemuda gagah, tampan, datang kepada paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menawarkan dan ingin menukar pemuda tampan tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara tegas pula paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, menolak dengan tegas. Kemudian Uqbah bin Mu'id pernah melempar kotoran unta ke punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang bersujud di samping Ka'bah. Abu Lahab sering memaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina dan memfitnah, bahkan pernah membuang kotoran najis di halaman rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan istrinya, suka membawa duri-duri dan meletakkan di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Hakam atau Abu Jahal, nama lengkapnya adalah Abdul Hakam bin Hisham, pernah membawa batu besar, kemudian ketika dia hendak meletakkan batu itu ke atas kepala Rasulullah, tiba-tiba didatangi oleh unta besar dan dia pun lari terbirit-birit ketakutan melihat unta besar. Ini adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sungguh luar biasa. Kemudian di dalam kitab Imam At-Tabari atau Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa sebagian mereka, orang kafir ini, pernah menaburkan pasir di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berjalan di sebuah lorong di kota Mekah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali pulang ke rumah beliau. Rasulullah SAW mengatakan kepada anaknya yang sedang menangis melihat kondisi Rasulullah SAW pada saat itu, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya Allah melindungi ayahmu." Ini terdapat dalam Tarikh Tabari jilid kedua halaman 344 dan Sirah Ibnu Hisham jilid pertama halaman 158. Penghinaan dan penganiayaan para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq
pun pernah dikeroyok, dipukuli ketika berdakwah sampai beliau sakit parah. Khadijah binti Khuwailid sering dihina, dihujat, dicaci maki oleh kafir Quraisy. Sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, pernah juga disiksa oleh pamannya sendiri, Hakam bin Umayyah, di sebuah kamar, dililitkan tikar ke badannya, kemudian disiksa Utsman bin Affan. Zubair bin Awam diikat pada sebuah tiang, kemudian dipukuli. Keluarga Yasir disiksa sampai mati. Yasir sebagai kepala keluarga disiksa sampai mati. Istrinya pun ditombak oleh kafir Quraisy sampai mati. Anaknya dibiarkan setelah menurut kafir Quraisy dia sudah kembali ke agama nenek moyangnya. Kemudian Bilal bin Rabah disiksa di panas terik matahari, dijemur, diikat, dicambuk sampai berdarah-darah, kemudian ditindihkan batu besar ke badan Bilal bin Rabah. Begitu juga dengan Abu Fukaihah, disiksa sama seperti Bilal. Khabbab bin Al-Ar, seorang tukang besi, setelah ketahuan dia masuk Islam, dia pun disiksa oleh kafir Quraisy. Labibah, seorang budak, pun disiksa sama seperti orang lain. Kemudian Suhail bin Sinan disiksa oleh kafir Quraisy. Dan banyak lagi kelakuan kafir Quraisy dalam penyiksaan, penghinaan, penghujatan kepada kaum muslimin pada waktu itu. Bulan Muharram, tahun ke-7 dari kenabian, adalah tahun di mana kaum muslimin diboikot bersama Bani Hashim serta Bani Muthalib, baik mereka yang sudah beragama Islam ataupun yang masih dalam keadaan kufur. Pemboikotan ini, atau istilah kita sekarang, adalah embargo. Ada kurang lebih 3 tahun lamanya di lembah Syi'ib Abu Thalib, atau dikenal juga dengan lembah maut. Dan isi pemboikotan ini, isi embargo ini adalah yang pertama, dilarang jual beli. Orang Islam dilarang jual beli dengan orang lain, dengan suku-suku lain di Mekah. Kemudian yang kedua, dilarang mengadakan perdamaian. Dan yang ketiga, dilarang mengadakan pernikahan, dilarang berbicara dan menengok orang yang sakit. Kaum muslimin benar-benar susah dan kelaparan pada saat itu, tapi mereka tetap tabah sabar. Dalam kurun 3 tahun lamanya, maka kesabaran dituntut, ketabahan dituntut, dan mereka semakin bertambah keimanan mereka. Belum genap 3 tahun lamanya, tulisan yang ditulis, yang dipasang, yang dipajang di dinding Ka'bah oleh kafir Quraisy, isi pemboikotan itu dimakan rayap, kecuali lafal Allah tidak dimakan oleh rayap. Sebagian kafir Quraisy ini sebenarnya sangat prihatin dan tidak menginginkan penderitaan lama bagi kaum muslimin. Akhirnya mereka hendak merobek. Tapi ketika mereka melihat ke Ka'bah, ke dinding Ka'bah, isi tulisan itu ternyata sudah dimakan rayap. Setelah itu, maka terbebaslah kaum muslimin dari pemboikotan kafir Quraisy ini. 6 bulan setelah pemboikotan, paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Beliau sakit tua. Kemudian disusul beberapa hari kemudian istri Rasulullah SAW, Khadijah, dalam usia 65 tahun juga
meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW di tahun ini merasa sedih, sangat-sangat sedih, dan di tahun inilah disebut atau dinamakan dengan Ammul Huzn, tahun kesedihan. Sementara ini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meningkatkan keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.